Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Put Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rokan Hilir. Hari ini saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali karena hari ini saya ditemani oleh bapak-bapak yang sangat luar biasa yang menjadi narasumber dalam wawancara saya hari ini. Ini dalam pelaksanaan tugas aksi nyata saya tentang pengelolaan aset sekolah. Sebelumnya ini saya perkenalkan dulu. Yang pertama ini ada Bapak Triyono Effendi ya Pak ya, dari PT Infomas yang dianggap sebagai Dudika dari SMK Negeri 15 Bintang. Kemudian juga ada Bapak Abdul dari owner juga dari Percetakan Nusa Aksara Media. Kemudian juga ada Bapak Akafi Sutikno. Assalamualaikum. Ya, ini adalah Ketua KKNA dari Kabupaten Rokan Hilir dan alhamdulillah ini ada perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir yang diwakili oleh Bapak Tomiri. Kemudian kita juga ada perwakilan dari orang tua Bapak Sapri dan ini dari Dinas Perikanan Bapak Kurniawan. Dan alhamdulillah hari ini saya juga didampingi oleh kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Sarana Prasarana Bapak Rasuna Febri. Ya. Nah, Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi hari ini kita akan ngobrolin ini bincang-bincang santai saja ya Bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini adalah orang yang sudah hafal betul dengan SMK Negeri 1 Lembang Melintang, sudah bolak-balik ke SMK Negeri 1 Lembang Melintang. Jadi nanti di sini kita akan berbincang tentang aset yang sudah ada di SMK, jadi kekuatan dan sumber daya yang sudah ada di SMK. Dan kami dari sekolah itu ingin mendengar saran dan ide dari Bapak-Bapak semua, bagaimana program atau kegiatan yang harusnya dikembangkan di SMK itu agar sekolah itu menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Oke, nah sebelumnya mungkin Bapak Kepala Sekolah kami yang diwakili oleh Bapak Wakil Sarana Prasarana akan membuka dulu acara podcast kita hari ini kepada Pak Rasuna Febri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Di awal-awal saya mohon maaf terlebih dahulu karena Bapak Kepala Sekolah kita kebetulan sedang sibuk ya, tidak bisa hadir bersama kita di sini. Sebenarnya saya sendiri pun juga dan teman-teman warga yang lain juga sibuk sebenarnya, cuman tadi dipaksa-paksakan juga supaya bisa hadir gitu karena kita yang punya acara. Berbicara tentang sekolah kita dulu ya Bu ya, langsung aja ya. SMK Negeri 1 Lembang Melintang ini awalnya adalah SMK swasta yang dulu bernama Yakapuri. Lalu pada tahun 2013 alhamdulillah sudah menjadi sekolah SMK negeri. Waktu itu kita punya 3 jurusan, yaitu jurusan ATP, ATPH, dan multimedia. Nah, kebetulan yang memang menjadi keunggulan kita di sini, kita punya lahan yang sangat lebar gitu, yang cocok untuk ditanami padi. Keseluruhan lahan yang ada itu kalau tidak salah sekitar 400 hektar, termasuk bangunan gitu ya. Dan memang sebagian besar lahan itu adalah lahan persawahan. Melihat sumber daya yang lain gitu ya, kita juga punya beberapa lab komputer. Sekarang juga ada jurusan pemasaran karena seiring perkembangan waktu SMK Negeri 1 Lembang Melintang ini sekarang sudah punya 5 jurusan dari 3 jurusan. Adapun jurusan yang yang baru itu adalah jurusan BDP. BDP ini adalah jurusan pemasaran, dikenal dengan pemasaran ya, bisnis daring dan pemasaran, dan juga jurusan pengolahan hasil perikanan. Untuk jurusan pemasaran, alhamdulillah kita sudah dilirik oleh salah satu perusahaan yang cukup ternama, yaitu Alfamart.
mereka perusahaan Alfamart mencoba merangkul SMK Negeri 1 Melintang untuk mungkin dalam bentuk jenis ini ya, job fair atau semacamnya gitu ya. Kembali lagi ke yang saya katakan tadi, bahwa potensi yang paling besar dimiliki oleh sekolah kami saat ini yaitu lahan yang luas gitu, yang memang sangat cocok ditanami oleh padi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan saya jelaskan selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rasuma Febri, biasa disapa Pak Abi ya. Pak Abi. Oke, baik, kita mulai wawancaranya ya Bapak ya. Dimulai dari Pak Fendi lah. Kita urut ya Pak ya. Pak Fendi ini sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Limbah Melintang cukup lama ya Pak ya. Cukup lama. Bermitra untuk menerima anak-anak magang. Kira-kira sudah berapa lama Pak menerima anak magang? Hampir 3 tahun. 3 tahun itu kayaknya. Sudah 3 tahun. 3 tahun ke SMK, dan saya juga menerima anak magang dari SMK Negeri 1 Limbah Melintang. Pak Fendi juga sudah berulang kali main ke sekolah ya Pak ya, main ke SMK sebagai guru tamu, termasuk hari ini ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari beberapa kali main ke SMK itu, Bapak memandang SMK itu seperti apa sih? Jadi terima kasih Ibu udah pertanyaan yang mendalam, jadi pengen menyampaikan hal yang konstruktif kepada SMK Negeri 1 Limbah Melintang. Sebenarnya menjadi tanggung jawab yang besar dari sebuah putusan dari PT SMP Salim Mas Pratama Tbk yang menganggap bahwa SMK Negeri 1 Limbah Melintang ini adalah sebuah aset wilayah yang harus segera dibesarkan dengan memiliki potensi yang segitu besar. Di selain sisi hortikultura, tapi kita juga punya kelapa sawit, apalagi punya jurusan ATP yang notabene adalah belajar tentang perkebunan. Kalau saya memandang adalah bahwa SMK Negeri 1 Limbah Melintang adalah sebuah SMK yang memiliki potensi untuk berkembang itu sangat besar. Lahannya luas, Bu. Dekat dengan PT, tidak hanya satu PT-nya. Artinya akan banyak support kepada SMK Negeri 1 Limbah Melintang. Dan memang kalau menurut saya aset yang ada ini lahan yang luas, dan yang paling penting bahwa SMK Ibu itu nggak main-main di tepi jalan, Bu. Artinya bahwa SMK Negeri Limbah Melintang memiliki peluang untuk sangat besar jika memang kita untuk menggebrak ke arah tadi, baik kurikulum, ke alat peraga. Karena kalau menurut saya lulusan SMK adalah lulusan yang siap untuk digunakan, yang memiliki pemahaman di atas rata-rata anak-anak SMA. Kalau memang dia jurusan perkebunan, dia harusnya tahu perkebunan, baik dari bagaimana mengelola tanamannya sampai dia mengerti seluruh kebutuhan produksi untuk tanaman perkebunan itu sendiri. Tapi memang kalau menurut saya 3 tahun ke sana adalah sebuah peluang yang besar sekali. Cuma tinggal pemberdayaan wilayah saja yang notabene perlu contoh. Di generasi kita itu sekarang perlu contoh. Learning by doing. Not learning by theory, just theory itu tidak, tapi by doing. Mereka harus melakukan dan dia harus memahaminya. Itu. Kalau menurut saya asetnya sangat besar, tinggal kita mengelolanya. Gitu. Setuju ya Pak ya. Saya juga kami memandangnya begitu, dan Bapak berarti menguatkan, berarti ini harus kami catat betul ini sebagai kekuatan sudah ada. Nah, dari kekuatan itu Pak, kira-kira nih sebagai orang yang langsung terjun ke dunia usaha, dunia kerja ya, apa program yang cocok nih Pak, atau kegiatan yang bagus untuk anak-anak ini agar dia itu bisa nanti ketika tamat dari SMK itu relate yang dia kerjakan ini, yang dia belajar ini ke dunia kerja. Siap. Kalau menurut saya bahwa satu kebutuhan mereka itu satu. Pertama kita harus membahas tentang kurikulum. Kurikulum SMK tidak bisa terlepas dari kurikulum yang nanti masukan dari dunia usaha. Contohnya, dari perkebunan kita butuh orang yang tahu
tahu tentang sarana produksi, baik pupuk, herbisida, ataupun standar operasional prosedur di pembibitan. Yang notabene pada hari ini SMK memegang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang harusnya segera kita bahas to the point kepada hal-hal yang menjurus terhadap kemampuan si anak ini terhadap perkebunan itu sendiri. Kalau bagi saya mungkin karena saya jurusannya perkebunan yang banyak menerima anak magang perkebunan. Sehingga anak magang perkebunan itu tidak datang magang seolah-olah belajar kembali lagi. Tapi di apa namanya di SMK sudah dijelaskan, dimengertikan kepada mereka. Misalnya kita ngomongin herbisida, mungkin ceritanya apakah taunya hanya apa namanya Roundup sama Gramoxone saja. Sementara namanya herbisida adalah sangat luas sekali itu. Apakah dia jadi ada glifosat, apa kemudian ada apa namanya paraquat, ada metil fluroxifir yang mereka harus tahu. Ini tuh gunanya untuk ini, penggunanya seperti ini. Dan ini harusnya di kurikulum merdeka bagi saya. Kalau kita jelaskan pada mereka, dia tahu pasti harga jualnya mesti akan tinggi. Jadi kita tidak hanya hanya cerita saja, tapi sudah saatnya mereka memahami sarana produksi itu secara detail. Tidak hanya katanya saja, kata guru saya, tapi dia tidak mencoba memahami secara detail. Kontekstual. Betul. Nah, kalau dijabarkan dalam sebuah program atau kegiatan, misalnya itu apa yang dimaksud ini cocok banget nih untuk yang sekarang lagi happening, lagi viral, lagi sesuai dengan dunia industri. Kalau apa ya? Kalau program mungkin kalau mengacu kepada yang viral mungkin tidak. Kita kembali ke basic saja. SMK Pertanian adalah kembali ke basic, bagaimana mencetak generasi-generasi yang siap pakai. Bagaimana dia siap pakai? Dia tidak pernah jalanin, Bu. Itu artinya dengan lahan yang segitu luas, kalau mungkin bagi saya, masukan saya adalah segera bikin kebun praktek untuk perkebunan. Kalau kebun praktek, Perkebunan lumayan kan? ya kebun praktek. Artinya Ini sawah teman. ya makanya kalau memang harus ada kebun perkebunan, ya perkebunan. Hortikultura gitu loh, Bu. Itu tapi maksud saya mungkin tidak hanya kepada SMK Negeri 1 Rimba Melintang saja. Semua di SMK sampai kuliah pun saya sampaikan, sudah saatnya kita tidak menelurkan orang-orang yang hanya bisa ngomong saja, tapi adalah dia memahami secara detail apa yang harus mereka lakukan. Salah satunya kebun praktek. Terima kasih Pak, mantap programnya. Insya Allah nih saya catat ya Pak ya. Nanti akan saya sampaikan ke sekolah. Amin. Dan insya Allah bisa kami segera aplikasikan. Dan pada prinsipnya dari PT SMP siap membantu itu, Bu, akan membantu. Konsen, petinggi dari perusahaan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk membantu kepada SMK Negeri 1 Rimba Melintang untuk bantu. Sebagai contoh, SMK Negeri 1 Rimba Melintang salah satu SMK yang tadi Pak kasih modul kelapa sawit. Saya yang nulis itu. Tak bagi, silakan dibaca, silakan dipelajari dalam bentuk file PDF, Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada masyarakat yang mau belajar tentang kelapa sawit, tinggal datang ke SMK Negeri 1 Rimba Melintang, ada filenya di SMK. Itu. Keren Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Ibu. Ilmu yang Bapak sharing itu, ide yang Bapak sampaikan itu menjadi ide baru buat kami. Amin. Dan insya Allah bisa membuat SMK menjadi lebih baik. Amin Ibu. Terima kasih ya Pak. Siap Ibu. Oke baik, berikutnya kepada narasumber kita yang kedua. Ini adalah owner Dirut ya kan, CEO dari Percetakan Nusa Aksara Media ya. Pak Rob ini juga Dudika ya kan, menerima anak magang, kemudian juga sering datang sebagai guru tamu, jadi sudah hafal juga dengan SMK Negeri 1 Rimba. Dan dia hafal dengan saya, Bu, karena kalau dia diundang saya juga diundang. Oh ya benar. Nah kalau dari Pak Raup nih sebagai yang tahu tentang multimedia anak-anak DKV ya Pak ya, kira-kira aset yang sudah kami punya yang bisa dikembangkan itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang udah kita terima selama ini tentang mahasiswa-siswa yang magang dulu, ya kan, banyak dari mereka memang untuk
saya yakin lah mungkin di semua tempat yang khususnya multimedia ya, siswa multimedia percetakan itu ya mereka tidak ditempatkan di posisi-posisi inti. Nah, jadi kenapa? Karena mereka banyak ditempatkan di bagian-bagian produksi. Jadi kenapa? Karena kalau ditempatkan di bagian posisi inti seperti desain itu nggak akan kekejar. Karena kan kalau umpamanya anak-anak ini desainnya kan kita tanya tuh, kalau kalian desain ini berapa lama? Ini bisa 1 hari Pak, saya kalau desain cepat. Sementara kita kalau 1 hari itu kan puluhan customer gitu kan, semua harus jam sekian harus selesai ya. Itu seperti itu yang menurut saya itu SMK itu perlu dibanyakkan di bagian prakteknya, lebih ke praktek, ke produksinya langsung. Jadi kalau desain itu mungkin besoknya nyusul dia, karena tetap apapun lulusan SMK gitu kan, mereka ketika masuk ke dunia usaha itu, percetakan itu pasti akan menyesuaikan lagi. Selama ini sih bagus, SMK itu bagus Bu, secara siswa-siswinya bagus, dari etikanya juga bagus, dan yang saya perhatikan kemarin seperti Pak Sarudin kan juga ada minta, John, ini kalau manggil saya John itu kan, Pak Sarudin ya? Nama kerennya John ternyata. Manggil saya itu kan kami bertiga, di saya, Ajiji sama Pak Sarudin yang apa tuh, kami bertiga itu manggilnya John semua. Jadi John, ini kira-kira SMK tahun ini apa ya prakteknya? Kan biasa tuh ada apa Pak yang kalau apa ujian Pak Sarudin apa ya kira-kira yang harus dipraktekkan untuk setiap UKK? Nggak mungkin kan setiap UKK sablon lagi kan. Jadi saya bilang gini, ini sebenarnya faktornya dikurangnya di alat produksi. Jadi kalau di percetakan kan banyak Bu, ada nanti bikin stiker, kemudian bikin goodie bag, tas yang sekarang ada gambarnya ya kan. Kemudian name tag, ID card, bahkan sampai ke pin undangan mungkin kan. Nah, terus sekarang undangan yang sekarang aneh-aneh itu ada yang di slide dan jadi sepertinya yang selanjutnya yang perlu diapakan di SMK lebih banyak ke mesin produksi. Iya, mesin pas itu. Jadi misalnya pun umpamanya nggak ada ya gimana caranya bisa praktek keluar kan, kayak di pas lagi praktek nggak apa-apa gitu, ada jam praktek khusus yang keluar gitu kan, boleh ke 6 gitu kan. Oh, berarti 6 mengizinkan itu? Boleh, kalau untuk apa boleh. Bahkan itu belum lagi nanti kalau bermain di bagian offset, mesin offset yang harganya 1,2 miliar tuh kan, mesinnya itu kan, itu ngejalannya itu berapa kali prosesnya itu. Jadi misal kalau umpamanya SMK tidak bisa atau belum bisa mengadakan semua unit produksinya, mending ketika praktek datang ke percetakan yang terdekat gitu. Itu kan lebih bagus gitu. Karena sehingga anak tuh banyak produk-produk apa aja sih yang perlu besok ini kita latihan apa Pak Sarudin pun, jadi apa nih praktek ujian kompetensi keahlian yang selanjutnya. Ini kan bingung dia Pak. Dia bingung dia kalau mau UKK apalagi ya John yang mau kita buat ya tahun ini. Ya terserah lah saya bilang. Tapi kalau mau yang apa untuk selanjutnya ya untuk tahun inilah. Tahun ini saya sarankan bikin apa kemarin tuh tali yang sekarang dipakai Nemtek tapi nemtek ID card, tapi kan talinya tuh ada tulisan misal BRI gitu ya kan, SMK Negeri 1. Dia saya supaya bilang, nanti The Brondol juga bisa pesan di sini. nah The Brondol tuh bisa pesan di sini. Iya, itu sponsor itu bisa. Saya tadi bawa lat. Kan itu bangga. Maksudnya kayak gini. Betul ya, seperti ini Bu. Jadi kan seperti ini bisa. Untuk tahun ini saya bilang bikin yang seperti ini, saya bilang gitu. Ini latihan anak itu bisa mendesain sendiri. Misal di sini kan kalau kemarin biasa kalau sablon tuh ada tuh Pak ujian kompetensi keahlian SMK Negeri 1 kan gitu. Nah, ini juga bisa dibuat ujian kompetensi keahlian SMK Negeri 1. Kalau mau belajar mesin offset itu ke sana. Tapi kalau mau belajar mesin potong itu di sana. Di sana ada mesin potong yang langsung motong dalam jumlah banyak, itu ada di sana. Tapi kalau untuk yang urusan digital, cetakan digital itu di sini. Oke, itu. Baik. Terima kasih ya Pak Rauf atas saran dari Ya. untuk memperbanyak alat ya Pak ya, alat praktek. Oke, baik, ini kita catat di note. Berikutnya narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Alkafi Sutikno. Jadi
beliau ini tidak hanya sekedar sebagai mitra komunitas, ya, tidak hanya bagi SMK Negeri 1 Rimba Melintang, tapi beliau adalah salah satu pendiri dari SMK Negeri 1 Rimba Melintang. Jadi beliau ini sangat-sangat hafal, bahkan apa namanya ya, nenek moyang. Kalau bahasa saya yang borekso. Oh iya, leluhur. Dan untuk terlaksananya acara ini juga beliau membantu memfasilitasi sehingga kita bisa bersama-sama podcast di studio Yausda. dari Yausda. Terima kasih kepada Pak Kavi yang sudah membantu. Nah, Pak Kavi nih mungkin pandangannya lebih dalam nih Pak dari SMK. Dari bayi Lekoro lahir itu kan Bapak sudah ngambil ya Pak ya, sampai sekarang Bapak juga sudah memperhatikan dan mengawasi sepertinya. SMK itu sebenarnya ketika Bapak pertama kali membangun atau mendirikan itu harapan Bapak atau bayangan Bapak atau ekspektasi bahasanya gitu terhadap SMK itu seperti apa, dan sekarang bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tutut. Jadi ini sepertinya kan kita memberi masukan ya. Kalau kita lihat dari rekam jejak sebelumnya, SMK Negeri 1 Rimba Melintang itu adalah SPP SPMA, Pak Pendi, di bawah Kementerian Pertanian langsung. Dan waktu itu terakhir tinggal 8 se-Sumatera, salah satunya SPP SPMA Yakapuri yang sekarang SMK Negeri 1 Rimba Melintang. Jadi cikal bakalnya itu adalah sekolah pertanian. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini, itu luasan lahan pertanian semakin menurun, kemudian produktivitas pertanian semakin menurun, sekaligus sumber daya manusia pertanian semakin menurun. Nah, kita sangat senang ada SMK Negeri 1 Rimba Melintang yang memiliki khususnya jurusan ATPH dan kemudian ATP ya. ATP. Jadi ada tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan. Nah, ini adalah cikal bakal untuk pertanian ke depan untuk Rokan Hilir khususnya dan Riau pada umumnya. Kita lihat rekam jejak SMK Negeri 1 Rimba Melintang atau SPP SPMA Yakapuri itu dulu, tamatannya itu sangat banyak direkrut sebagai pegawai negeri, Pak. Ya, betul. Pegawai negeri khususnya dia di penyuluh pertanian. Nah, ada satu yang perlu kita perhatikan karena memang basicnya itu tentu harus kita ilmunya itu memang betul-betul ditempa di situ supaya nanti bagaimana di lapangan dia mumpuni begitu. Nah, potensi di SMK Negeri 1 Rimba Melintang itu sangat luar biasa. Baik potensi SDM tenaga pendidiknya, kemudian sumber daya alamnya, mempunyai lokasi yang luas, lahan yang luas. Jadi masukan bagi kami supaya tidak terjadi semakin menurunnya lahan pertanian, produktivitas pertanian sekaligus SDM pertanian. Ini kita ciptakan di SMK Negeri 1 Rimba Melintang itu. Diciptakan, kemudian nanti setelah tamat dari situ dia memang betul-betul bisa mumpuni di lapangan, baik dia berusaha tani sendiri ataupun sebagai katakan penyuluh dan sebagainya. Nah, jadi di sana perlu kita rekrut para alumni, Bu. Para alumni SMK Negeri 1 Rimba Melintang itu kita buatkan satu wadah, yaitu kelompok tani milenial, Pak Pendi. Kelompok tani milenial, karena ini adalah cikal bakal kedepannya pertanian. Bentuk kelompok tani milenial, lahannya sudah ada, tapi alumni nih Bu ya, alumni. Nanti setelah tamat direkrut menjadi anggota kelompok tani itu, dan dia bisa praktek juga di situ. Praktek di situ, mempotensikan lahan yang ada untuk tanaman pangan dan hortikultura, yang bagaimana pengelolaannya berteknologi, Pak Pendi. Berteknologi. Jadi berteknologi artinya bisa kita mungkin dengan sistem digital farming, sehingga pertanian itu nggak dipandang oleh para generasi muda saat ini jadi petani itu lusuh, miskin, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bentuk mereka, bagaimana pertanian katakan 5.0, pertanian yang berbasis digital, sehingga mereka tertarik dengan usaha tani ini. Karena hari ini betul-betul perlu diketahui,
yang uangnya banyak itu sebenarnya petani. Yang uangnya banyak hari ini adalah petani. Yang tidak ribet pekerjaannya adalah petani. Contoh, petani hortikultura, misalnya melon, nanam melon 1 hektar, hanya investasi 75 hari paling lama, itu 1 bulannya bisa 100 juta lebih Itu berapa penghasilannya. berapa luasnya? 1 hektar, 1 hektar. Itu bisa ratusan juta per bulan. Itu bisa ratusan juta. Nah, jadi ini perlu kita motivasikan disampaikan kepada peserta didik kita supaya memang dia termotivasi. Dan sudah benar selama ini SMK memagangkan peserta didiknya ke petani-petani yang memang sudah bisa maju, itu untuk memotivasi. Tapi jangan lupa memang dari tempat kita itu dululah memang dimatangkan bagaimana mereka bisa nanti menjadi petani yang betul-betul tangguh. Dan sekaligus lahan yang ada itu menjadi referensinya petani-petani yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi bagaimana kalau kita mau nanam ini, tengok di SMK Negeri 1 Rimau Melintang. Kalau kita nanam padi, tengok di SMK Negeri 1 Rimau Melintang. Jadi sana berteknologi. Nah, ini sangat luar biasa Bu Tutut, karena tempatnya strategis dan sebagainya, sangat strategis di lintasan. Itu luar biasa, nilai jualnya sangat tinggi. Nah, saya rasa itu Bu Tutut, bentuk petani milenial. Ajarkan mereka teknologi, mekanisasi dan sebagainya, sehingga memang betul-betul mereka ke depan menjadi petani yang luar biasa. Saya rasa itu. Terima kasih Pak. Ini akan dicatat banget ya. Berarti kita harus membentuk petani milenial dari alumni SMK. Iya. Ya. Di sekitar SMK itu sendiri. Terima kasih banyak. Apalagi Pak. kalau di belakang sana itu Pak Kavi dibangun kayak Gazebo. agrowisata kan. Betul. Agro Edu Wisata. Itu Edu Wisata. Oh, satu lagi ya. Iya. Oke, mantap. Baik. Oke. Ini jadi catatan di highlight ya. Agro Edu Wisata. Oke. Iya. Nah, terima kasih ya Pak Kavi Siap. atas saran dan ide yang disampaikan. Ini dari Dudika sudah, dari komunitas sudah, dari dinas deh. Iya. Monggo. Dinas pertanian. Penyuluh pertanian lah ya lebih tepatnya. PPL pertanian Bapak. Iya, kalau dinas lebih berat. Iya, ini Pak Toberi juga sudah warawiri ke SMK ya Pak ya, sudah sering banget ke Warawiri. SMK, jadi guru kamu juga ya Pak ya. Nah, potensi SMK kayaknya sudah dipaparkan oleh bapak-bapak yang bertiga ini, Bapak juga sudah lihat. Sekarang spill dong dari dinas pertaniannya, sebenarnya memandang sekolah itu seperti apa Pak? Apakah bisa menjadi mitra atau untuk menyalurkan bantuan apa atau ada program apa begitu? Kamu Pak Tommy. Baik. Saya panggilnya Mbak Tutut lah ya, biar ingat jadi putri presiden nomor 2. Oke, langsung saja. Jadi menurut kami, pandangan kami tadi cocok sekali sepakat sama Pak Alkapi, Ketua KTN kita, bahwa ke depan itu mau tak mau ya pasti kita akan krisis yang namanya petani muda atau petani milenial. Jadi SMK pertanian ini atau SMK Negeri 1 Rimau Melintang ini adalah suatu tempat untuk mencetak petani-petani yang bisa nanti mampu membantu negara kita ini menjadi pangan, atau istilah kita sekarang ini petani pangan, petani muda atau petani milenial yang mampu untuk bersuasembada. Nah, ini salah satu apresiasi kita kepada SMK Negeri 1 ini. Kemudian juga kami lihat di situ ada beberapa jurusan yang sangat berkaitan dengan berkaitan. Nah, ada ATP, ATPH dan juga didukung dengan multimedia. Nah, Pemasaran. di dunia penyuluhan pertanian itu atau dunia informasi pertanian itu sekarang itu kita dituntut dengan informasi yang begitu luas. Hari ini kita menyampaikan informasi langsung luas ke mana-mana, ya kan, melalui media-media yang ada. Jadi jurusan yang ada di SMK ini sangat berkaitan. Jadi teknologi yang kita pelajari, teknologi yang kita dapatkan bisa langsung kita sampaikan ke petani-petani kita yang lebih luas lagi melalui multimedianya, informasi-informasi yang lebih cepat. Sekarang dunia penyuluh pertanian itu tidak hanya kita door to door lagi ke lapangan, tidak. Kita juga bisa melalui penyuluhan secara online ataupun secara termasuk juga pertanian yang digital farming tadi. Itu yang kedua. Kayak Jebrondol juga. Di Brondol juga. Sangat luar biasa ini. Subscribe-nya sampai puluhan ribu. Kemudian yang ketiga,
Kami melihatnya SMK Pertanian ini sangat kompleks sekali dengan beberapa jurusan yang ada. Yang pertama, tidak hanya diberikan semacam pengetahuan khusus di bidang pertanian yang hanya meningkatkan produksi saja, tetapi di SMK ini juga bisa mengkolaborasikan antara jurusan ATP, ATPH dengan multimedia serta jurusan pemasaran ini, ya kan? Dia tidak hanya meningkatkan produksi saja, tetapi dia sudah dalam bentuk dalam bentuk pemasaran dalam bentuk produk yang dihasilkan. Contohnya, kalau kita di SMK itu nanti bisa meningkatkan produksi tanaman pangan misalnya dari padi 4 ton menjadi 8 ton, tapi kita tidak dalam bentuk menjual gabah lagi, Pak. Kita sudah bentuk jual beras yang sudah berkemasan, mereknya SMK misalnya. Itu juga menjadi suatu peluang bagi anak-anak muda kita, terutama yang sekolah di situ. Nah, sehingga nanti begitu mereka tamat nanti dari SMK itu bisa membuka peluang usaha sendiri dengan menciptakan produksi yang banyak, kemudian mengemasi dan memasarkan sesuai dengan pelajaran yang dipelajari di SMK itu sendiri. Nah, kemudian juga kami selaku Dinas Pertanian mungkin sebaiknya SMK ini memiliki produk tersendiri, Pak. Ciri khas tersendiri, terutama di bidang pertanian. Saya kasih contoh, misalnya dengan luas lahan yang 4 hektar untuk tanaman pangan atau tanaman padi itu, kita jadikan nih suatu lahan yang bisa dijadikan produksi benih misalnya. Jadi penangkaran benih misalnya. Jadi kalau seandainya petani yang berada di Kecamatan Rimau Melintang sebanyak 1.000 hektar dan kemudian Kabupaten Rokan Hilir ini 12.000 hektar, itu nanti mencari benih itu tidak jauh-jauh lagi. Cukup datang ke SMK dengan ada penangkaran benih yang ada di SMK. Itu saran kami. Jadi kedepannya nanti SMK itu lebih maju, nggak usah selangkah ya, kalau bisa 10 langkah dari petani-petani biasa. Nah itu. Jadi mereka memproduksi tidak hanya bentuk gabah yang akan dikonsumsi, tetapi untuk dijadikan benih lagi atau mungkin produk-produk organik lainnya. Nah, ini juga bisa dijadikan motivasi bagi adik-adik kita yang ingin bersekolah misalnya kan. Bingung sekolah kemana, kita tawarkanlah di SMK Pertanian. Itu sangat kami apresiasi. Nah, mungkin itu saja Mbak Tutut. Oh ya, jadi Terima kasih. dari Dinas Pertanian itu akan mendampingi begitu ya? Ya, mendampingi dan kita pun sudah mendapat kenikmatan atau hasil dari SMK ini. Salah satu mungkin banyak teman-teman kita yang sudah lulusan SMK ini menjadi pegawai di Dinas Pertanian ada, jadi PNS ada, jadi polisi ada, dan juga sebagai petani wirausaha juga sudah ada. Hah? SMK juga? SMK Pertanian. Mbak, kalau saya boleh nambahin ya, Mbak. Dan kita tidak bisa terlepas ya. Walaupun saya di perkebunan, hobi saya itu mendatangkan alien, Mbak. Alien ya? Alien apa tuh, Pak? Jadi kalau kita kalau prinsip saya sih, saya tinggal boleh di mana saja. Makanan yang lezat jangan ketinggalan nih. Bicara tentang pertanian hari ini, mungkin kedepannya sedikit masukan adalah bagaimana SMK juga mengembangkan, mencoba menanam hal-hal baru yang lebih menguntungkan dan menjadi pengetahuan bagi mereka. Sebagai contoh ya balik lagi, mungkin pertama awal saya nanam namanya edamame mungkin ditertawain sebanyak orang. Tapi kayangan itu, perkebunan kita itu pernah nama seluruhnya isinya edamame, kedelai Jepang. Kedelai Jepang ya pernah. Walaupun tinggal di kebun ya makan mie rebus itu campurin sayurannya adalah asparagus, Mbak. Asparagus. Artinya bahwa bagaimana anak-anak ini tuh ada minat mencoba yang baru. Jadi itu biasanya kalau kayak gitu dimulai dari circle-nya, Mbak. Circle anak-anak itu. Artinya bahwa mungkin ketika basic pemahaman mereka tuh di-upgrade dari SMK itu bahwa mungkin nanti Instagramnya itu balik lagi yang tadi Bapak sampaikan, Pak, bangga. Saya jadi anak-anak SMK ini bangga. Nih, halo, senggol dong, asparagus. Mana asparagus, Pak? Kan gitu. Gitu. Padahal ini mungkin menjadi hal yang baru di generasi milenial gitu kan, Pak. Itu sih, Pak, tambahan. Iya, benar, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Nah, jadi kami juga akan menunggu kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir ya, Pak ya, dalam bentuk bimbingan dan juga nanti penyuluhannya mungkin ya, Pak ya, Penyuluhannya untuk dikembangkan di SMK Negeri 1 Rimau Melintang.
Terima kasih Pak Tomiri. Berikutnya mungkin saya ke Dinas Perikanan dulu ya. Dinas Perikanan. Oke. Jadi tadi itu disenggol ATP, ATPH, multimedia, pemasaran. Di SMK Negeri 1 Lima Plentong itu ada perikanannya, tapi bukan budidaya. Ya, itu perikanannya itu pengolahan hasil perikanan. Jadi ini dengan Dinas Perikanan bersama Bapak Kurniawan ini, ya Pak Kurniawan, mungkin Bapak punya masukan atau ide ya, untuk jurusan APHTI ini, atau mungkin tidak harus pengolahan Pak, tidak harus pengolahan, boleh yang lainnya yang berhubungan dengan perikanan deh. Silakan Pak Kurniawan. Sebelumnya terima kasih membahas tentang perikanan. Bahwasanya untuk SMK Perikanan kan itu ada jurusan pengolahan. Alangkah lebih baiknya itu ada program semacam produk inovasi perikanan yang merupakan program turunan dari perikanan budaya seperti nugget ikan atau bakso ikan atau kerupuk ikan. Itu dibuat mereknya itu seperti misalnya SMK Perikanan mengolah kerupuk ikan, dibuat semacam ada brandingnya. Jadi bisa dipasarkan. Sekarang kan zaman digital, jadi dipasarkan melalui medsos, Facebook, Instagram dan yang lainnya. Melihat dari lahan praktek SMK Perikanan tadi yang masih luas, Bu. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya SMK Perikanan itu memiliki beberapa kolam ikan. Dan fungsi dari kolam ikan itu nanti airnya itu limbah airnya itu bisa untuk pupuk menyiram tanaman-tanaman itu, Bu. Karena dari air kolam itu kan terdapat beberapa unsur hara yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman itu, Bu. Ya mungkin saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Nah, sebagai PPL Perikanan nih Pak, sebagai PPL Perikanan, adakah program dari Dinas Perikanan itu untuk datang ke sekolah dan membantu menyuluh, misalnya gini loh nak cara bikin kolam, gini loh nak cara membibitkan gitu, gini loh nak cara pemijahan, itu ada tidak Pak? Sejauh ini dari Dinas Perikanan mungkin kalau untuk masalah pendidikan bisa kita datangkan dari Dinas Perikanan. Kalau masalah mitra untuk bantuan pemerintah ke lembaga-lembaga seperti sekolah, LSM itu untuk juknisnya sekarang ini belum ada, Abu. Belum ada. Jadi yang masih ada itu yang untuk ke masyarakat seperti kelompok-kelompok tani gitu. Jadi bisa juga kan dimanfaatkan seperti yang dikatakan Pak Kavi tadi, bahwasanya itu alumni itu dibentuk semacam kelompok-kelompok tani ya. Itu bisa kita ajukan. Oh, jadi kalau sudah dalam bentuk alumni nanti baru bisa ya Pak ya? Karena yang pasti alumni itu sudah punya KTP, karena syaratnya harus punya KTP. Tapi kalau ke sekolah gitu belum ada ya Pak ya? Kalau ke sekolah, Penyuluhan ke sekolah. kalau penyuluhan bisa. Bisa. Ya, berarti bisa kami mengajukan ya Pak ya, undang Bapak nanti untuk bagaimana membuka kolam yang bagus, cara membuka kolam yang benar begitu ya Pak ya. Kemudian potensi ikan yang bisa dibudidayakan. Ya, seperti itu. Atau mungkin dapat bantuan benih ikan gitu Pak, bibit ikan itu untuk di sekolah. Itu bisa kita upayakan melalui Balai Benih Ikan. Kita tuh punya cabang-cabang di Dinas Perikanan itu seperti Balai Benih Ikan Ujung Tanjung dan Rantau Kopar. Mungkin dari situ nanti kita bisa alihkan ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah berarti sudah. Tapi Mbak Tutu nanti berarti lama-lama SMK ini punya supermarket, Pak. Iya. Apa-apamat ya. Apa namanya, mau desain ada, tinggal bikin distro. Jadi gudune ngono. Iya. Perikanan begitu. Kalau sebenarnya dibaca SMK ini dari mulai perkebunan sampai pertaniannya diolah, desainnya, posternya, pemasarannya sendiri udah ada, ya kan? Posternya udah ada, desainnya udah ada, sekali gawe supermarket ya. Udah pas sebenarnya Pak. Itu makanya dua jurusan itu ditambahkan untuk menyempurnakan jurusan yang sudah ada Pak. Tapi kalau boleh tahu, SMK ini boleh bisnis nggak sih sebenarnya? Boleh Pak. Tapi ada namanya unit produksi, tapi ya dalam. Enggak, maksud saya kan tetap kita tidak akan meninggalkan education atau pendidikan adalah pendidikan, nggak ada cerita. Iya. Tapi di sisi lainnya bahwa apakah boleh SMK itu punya kayak seperti usaha gitu. Unit kan bisnis. Koperasi mungkin di saya. Karena gini Mas,
di era milenial ini, generasi Z ini, salah satu yang menjadi pokok yang paling penting adalah rasa malunya itu terlalu tinggi. Gen Z. Gen Z dan Gen Z itu tipis. Tipis, Pak. Gen Z itu generasi Z sekarang. Nah ya, Gen Z dan Gen Z itu sedikit. Artinya bahwa pemalu sama Gen Z itu dekat banget. Sehingga memang ketika ada arah ke sana, mungkin nanti kita dengarkan dari wakil dari orang tua, mungkin akan sangat senang sekali ketika orang tua itu anaknya itu jago jualan, jago menciptakan produk. Karena mungkin kita semua sebagai orang tua, kalau anaknya kita punya ide yang wow, itu kan senang gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Berarti nanti ada Out of the box. soalnya tadi kita ketemu di SMK itu, Bapak ini ada Rosella oleh-oleh. Ini kalau kita bikin produk namanya apa? Nah itu ternyata keluar Pak, brand baru nanti dari SMK Pemerintah. Rosemka. Jadi menanggapi yang Bapak sampaikan, SMK itu sebenarnya sepengetahuan saya Pak, memang settingnya itu bisnis lah. Makanya ada SMK TEFA. Ya, jadi teaching factory itu artinya dia sudah bisa menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen. Wah. Nah, sudah boleh. Memang desainnya seperti itu. Kalau sudah TEFA itu nanti akan mendapatkan perhatian khusus dari orang vokasi, Kementerian Vokasi, dan itu akan disediakan kalau misalnya TEFA-nya misalnya untuk ke percetakan, maka alat-alat percetakannya akan dilengkapi. Kalau misalnya TEFA-nya ke pertanian, maka alat pertanian akan dilengkapi. Walaupun sekarang ini ke ATP dan ATPH itu sudah berusaha TEFA-TEFAan. Artinya begini kan, TEFA itu ya, artinya kan Pak, kalau TEFA yang asli itu kan memang kita sudah punya branding, kemudian saya mau pesan misalnya buah melon dari SMK nih sekian ton begitu ya Pak ya, sudah produksi besar gitu maksudnya Pak, sudah skala industri. Kalau kita kan belum bisa. Jadi tapi sudah mulai nih Pak, dengan ada produk yang dihasilkan sudah mulai ditawarkan. Di APHPI begitu juga sudah mulai ditawarkan. Oh berarti ibaratnya kalau teaching factory itu tinggal nanti yang apa namanya vocation itu akan support aja. Benar. Lah berarti kesimpulannya cuma satu Mbak. Dari SMK itu adalah bagaimana kita menciptakan brand-brand dari SMK ini. Dari TEFA Anda. Ya, Dari tema-tema tadi dia. dari tema realita. Semua itu betul. Ya benar. Kata Ibu Rara yang dari dari Pekanbaru kemarin waktu dia ngasih pelatihan itu, dia bilang dipaksa TEFA-nya Bu. Jadi anak tuh dipaksa untuk mencari pelanggan untuk membeli hasilnya. Awalnya begitu dulu. Mamanya toko 10 set, itu kan anak kita banyak nih, dari 30 anak, mamanya beli 10 dulu kan udah jadi TEFA ya Pak ya, sudah jadi orderan gitu. Siap-siap Pak Sapri. Berarti Gitu, sebenarnya ya. kalau seperti itu Pak Kapi, itu tadi mungkin prediksi pendek kalau memang semua faktor mendukung untuk SMK Negeri 1 Pemerintah. Saya berani jamin, bentar lagi muncul supermarket itu. Insya Allah lah. Muncul supermarket. Pak Kavi salah satu apanya Pak, promotornya. Loh, tergantung bagaimana. Kalau menurut saya adalah apa ya, satu circle SMK-nya, yang kedua adalah basic education dari SMK. Ini yang menjadi apa ya, Harus dipisah Mas Fendi. Jadi ada khusus bagian yang divisi urusan kayak gitu. Jadi nanti SMK punya divisi bisnisnya khusus. ya. Yang mensupport itu nanti dari siswa-siswanya itu. Ya kalau kita ditanya semuanya kan apakah support, tetap support. Ya iya. Lo ibaratnya kemarin saya bilang, Papa ini nanti kalau misalnya keluar produk dari SMK, muncul di iklannya The Brunel, sini barangnya biar Warna biru. Oh enggak banget kok. Bener ya. Jadilah gunanya kita berkumpul ya Pak ya, kita ngobrol ya kan, gimana sekolah ini bisa bagus dan anak-anak kita juga tambah pengetahuannya ya Pak ya. So, bisa melangkah. sebelum kita membahas pupuk, jangan lupa ya makan bakso ikan ini. High protein from SMK Negeri 1 Pemerintah. Kok gratis apa? Kita tinggal tunggu bakso ikannya. Asik, Dan bener. juga karena taruh nih kayaknya aku pada nyepil. Iya, tapi Saya kan ada penasaran dengan bakso ikannya dari komentarnya kan. Oh, boleh diorder keranjang kuningnya. Oh iya. Benar. Jadi inilah gunanya bincang-bincang kita ya Pak ya, membuka peluang ya. Membuka peluang. Terima kasih Pak. Nah ini kita kembali ke bincang-bincang kita lagi. Ini kepada perwakilan dari salah satu orang tua siswa. Pak Sapri ini juga
orang lama ya Pak ya, udah tahu hafal SMK mungkin sejak berdirinya Bapak juga sudah kenal ya Pak ya, SMK, dan anak beliau juga ada di SMK. Nah kira-kira sebagai orang tua nih Pak, sebagai orang tua dari siswa yang berada di SMK, Bapak itu memutuskan meletakkan anak Bapak ke SMK, kemudian harapan Bapak di SMK itu seperti apa? Ya, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK adalah yang siap pakai atau siap kerja ya. Itu pada motonya itu. Jadi kita sebagai orang tua sebenarnya sangat mendukung sekali program dari SMK seperti itu. Karena melihat, mempertimbangkan kenapa anak yang harus masuk ke SMK. Karena yang pertama yang tua pun Pak Jri sudah masuk SMK, tapi tidak SMK yang di sini, SMK-nya yang di Dumai. Jadi menengok dari keberhasilan abangnya Pak Jri sudah bekerja sehingga termotivasi anak seperti abangnya itu maksudnya, sehingga diputuskan masuk ke SMK kejuruan yaitu DKP. Semua memang mungkin orang tua berharap anaknya biar bisa sekolah tamat SMK, kalau tidak bisa kuliah pasti dia akan bekerja ya otomatis itu. Dengan ada berkala nanti di SMK itu pasti dia punya keahlian, mungkin di DKP punya keahlian tentang IT, tentang pertanian, berbisnis, pemasaran. Jadi lebih tepat nih gitu, langsung sasaran. Jadi tidak kemana-mana, tidak fokus kemana-mana gitu. Ya diputuskan kemarin anak itu masuknya SMK agar dia nanti satu jurusan yang telah dia didalami dari awal, memang dia kemauan ke SMK, makin berkembang lagi di dalam dunia pendidikan SMK itu teori dan prakteknya adalah di magang. Sekarang anak Bapak kelas 12 ya Pak ya? Sudah kelas 12. Oke, sudah menjadi mitra SMK, orang tua wali murid dari SMK nih Pak, kurang lebih 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun, 3 tahun. Mau 3 tahun. Nah kira-kira Bapak itu bisa ngasih masukan apa untuk pengembangan SMK berikutnya? Sebagai orang tua tuh Bapak pengen ada untuk memfasilitasi atau mewadahi dari orang tua. Kira-kira program seperti apa yang bisa kami kembangkan? Ya sebenarnya program yang sudah ada sebenarnya sudah bagus, tinggal ditingkatkan saja, seperti koordinasi ya antara orang tua wali sama guru atau sekolah. Karena kalau tidak ada kerjasama antara orang tua, pendidikan dan masyarakat, itu hal yang tidak mungkin bisa tercapai. Karena kita ketahui dalam dunia teknologi sekarang banyak pengaruh-pengaruh gadget gitu, kenakalan remaja. Jadi harus saling koordinasi gitu, saling mendukung orang tua yang di rumah, membimbing anaknya, dan juga kalau di sekolahnya itu harus memang fokus ke anaknya gitu, tidak kemana-mana usai itu. Kalau dia memang fokus bidang IT, usahakan sarana di sekolah itu ya mungkin lengkapi laptop atau kamera atau yang mendukung dari kartu itu, sehingga nanti kalau anak memang ke lapangan memang betul siap pakai, tidak lagi nanti di situ baru nggak belajar. Kan ada kita ketemu sampai kita juga orang tua sebenarnya menerima serta magang, memang ada kendala anak di lapangan seperti itu. Kadang dia 1 bulan 2 bulan belum mau nak belajar, bulan ketiga kadang terakhir baru sibuk nak mempelajari ada di dalam ruang kita, itu kan sayang sekali. Jadi kalau memang dia ada kelengkapan mungkin sarana di SMK itu, ya dia udah di lapangan sudah mama desain grafis seperti yang bilang Budi tadi, Pak Rauf tadi, desain menggunakan Photoshop atau CorelDRAW, siap langsung gitu loh. Jadi tidak harus mengajar lagi kembali dari nol. Dan kedepannya juga mungkin kalau saya sebagai Dudi ya kata kayak gitu, anaknya itu harus udah minimal belajar basic. Kalau komputernya, kalau dia bidang DKP, kalau tidak ada musik mungkin tidak terima. Kenapa? Karena lama sekali kita harus mengajar mereka, baru dia kan kita nggak semua ada waktu untuk mendidik dia terus membimbingnya. Jadi kita itu minimal dasarnya gitu sudah ada. Jadi biar dia seperti itu siap pakai. Nah, terus ada yang bilang betul tadi apa namanya itu program kedepannya ya sering gitu aja, ada pertemuan antara orang tua sama sekolah atau guru.
Jadi kalau setiap ada permasalahan langsung bisa diselesaikan. Jadi tidak lama tunggu dulu. Kalau ada masalah kenakalan remaja atau menyangkut masalah keuangan, cepat diselesaikan antara orang tua dan sekolah. Nah, kalau menurut Bapak sebagai orang tua tuh kira-kira idealnya pertemuan antara orang tua sama sekolah itu periodenya berapa lama? Ya minimal kalau dapat 3 bulan. Ya tidak dapat 3 bulan 6 bulan. Dalam 6 bulan itu nanti dievaluasi lah, mungkin dalam penilaian rapornya, kenakalan dia, atau memang kemampuannya, atau memang ada tindakan kriminal yang mungkin tidak toleransi lagi anak itu langsung secara intens antara orang tua dan anak dan sekolah gitu tadi. Jadi biar cepat selesai. Gitu. Baik Pak, saya catat berarti minimal 3 bulan ya Pak ya? Ya, minimal 3 bulan sekali bertemu antara orang tua dengan pihak sekolah, wali kelas terutama. Wali kelas terutama, betul. Ya, dalam hal rapor MIT gitu biasanya. Nah, iya, semester kan ada tengok tuh, ini jauh nilainya ini. Ada apa? Ini pertanyaan kan, wah mungkin cari solusinya, mungkin dia banyak bermain di luar gitu. Baik, ya jadi terima kasih ya Pak Sapri atas masukannya sebagai orang tua. Luar biasa sekali percakapan kita sore ini ya Bapak-Bapak ya. Jadi dari berbagai bidang ya kan, ini sudah memberikan masukan untuk bagaimana pengembangan SMK ke depannya. Jadi di SMK itu akhir tahun ini nyusun RKS ya Bapak ya. Program apa yang bisa kita masukkan di tahun depan. Jadi, oh ya, bicara bentar. Masalah program ke depan kalau dapat setiap ajaran baru nanti usahakan anak tuh kalau khusus di KP ya minimal sudah punya laptop. Kalau tidak sanggup bayar cash mungkin dikreditkan dibantu sama sekolah. Oh, gitu. Saran program sehingga dia belajar sudah minimal dasarnya sudah punya sudah punya laptop ya minimal tidak yang besar mungkin ukuran kecil sudah tidak lagi dia akan ketinggalan itu. Saran boleh ya. Boleh. Nah, sama kalau kita kuliah kan dapat laptop satu bayar mamanya di awal mamanya bayar uang semester atau uang pendaftaran sama SMK mungkin seperti itu nanti biar. Ya sebenarnya ini ada satu narasumber lagi yang tidak bisa hadir hari ini yaitu dari bidang keuangan ya dari bank atau dari koperasi. Kemarin itu konfirmasinya ke bagian koperasi sebenarnya. Jadi sekolah tuh dulu punya rencana memang sudah ada sebuah badan keuangan yang bisa membackup bagaimana keuangan anak-anak. Karena SMK itu kan ada magangnya. Jadi magang itu dan biasanya membutuhkan dana relatif cukup banyak begitu ya kan. Termasuk juga seperti sarannya Pak Sapri tadi, mungkin anak butuh laptop. Jadi kalau ada badan keuangan tuh yang memang sudah bekerja sama dan terkoordinir dengan sekolah mungkin kayak mau nabung untuk keuangan magangnya dari kelas 1 kemudian untuk uang perpisahan dan segalanya itu orang tuanya sudah punya tempatnya begitu. Mau ngutang begitu ya Pak ya untuk membelikan laptop anaknya mungkin sudah ada sarannya. Kalau dari sekolah sepertinya tidak ada, tapi kalau kita bermitra mungkin bisa ya Pak ya, bermitra mungkin bisa. Jadi itulah kekuatan kita bermitra dan berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi sekolah itu yang miss-miss yang kosong-kosong yang kurang-kurang itu ditutupi dan dibantu juga dibimbing oleh pihak lain, oleh stakeholder yang lain. Terima kasih banyak Pak atas kehadiran, saran dan juga masukan juga bincang-bincang yang sangat bermakna sekali buat sekolah kami, sangat berguna sekali untuk sekolah kami. Saya mungkin Bapak Wakil Sapras bisa menutup untuk bincang-bincang kita hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Ucapan terima kasih kepada bapak-bapak semua atas masukan-masukan yang luar biasa ya. Dan mungkin ini juga akan menjadi catatan untuk kita Bu ya di sekolah ya, untuk kita masukkan ke RKS tentunya ya. Mudah-mudahan ada ide-ide kita yang tertuang di sini pada saat ini, mudah-mudahan ada nanti yang terrealisasi, bukan ada lagi kalau bisa semuanya udah terrealisasi ya. Harapannya seperti itu ya. Ya harapan harus Ya harus ada. 2 kali lipat dari ini terrealisasinya ya. Mimpi Ekspektasi. Jadi kalau kita berharap 2 kali lipat terrealisasi, setengahnya berarti Apa setengahnya? Jadilah. Benar. ya mungkin itu Bu kalau dari saya. Oke, kalau saya izin merangkum hasil perbincangan kita hari ini dari Pak Effendi itu menyarankan kita membentuk yang namanya komite sekolah. Jadi ada program komite sekolah.
yang bisa dijadikan sebagai tempat praktek anak sesuai dengan yang ada di lapangan. Kemudian kalau dari pantau itu anak-anak seharusnya sudah bisa bekerja langsung seperti di industri dengan menggunakan peralatan seperti di industri, dan harusnya sekolah menyediakan semua peralatan mesin untuk pembelajarannya. Iya, tapi kalau nggak bisa, Dudikannya memfasilitasi anak-anak untuk belajar langsung ke situ. Terima kasih Pak. Kemudian dari Ketua KTN kita Bapak Kafi itu menyarankan untuk membentuk ikatan alumninya petani milenial, ya. Jadi bisa para alumni yang sudah belajar itu disempurnakan, difasilitasi dengan petani milenial yang nanti langsung di bawah bimbingan Dinas Pertanian ya Pak ya. Dan dari Dinas Pertanian sendiri itu menyarankan adanya SMK itu menjadi tempat percontohan gitu ya Pak ya, sebagai balai benih begitu ya Pak ya, tempat rujukan dari semua petani. Disitulah tempatnya semuanya, karena kita punya sarananya, punya sumber dayanya, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Dan tentunya pihak Dinas Pertanian akan siap membimbing dan mendukung begitu ya Pak Tamir ya. Siap. Yang dari Dinas Perikanan nih Pak Kurniawan juga menyampaikan bahwa bisa kok kita selain jurusan itu adalah pengolahan, jadi kita mengolah hasil dari budidaya kita sendiri begitu ya Pak ya. Jadi nanti kita bisa membuat produk yang bahan bakunya itu dari punya kita sendiri. Dan selain itu limbah dari kolam itu juga nanti bisa dimanfaatkan, jadi bisa terintegrasi oleh jurusan yang lain gitu ya Pak ya. Mungkin bisa ini nanti atasnya angklung, bawahnya ikan lele gitu ya Pak ya, bisa seperti itu ya. Jadi kita terintegrasi. Dan dari orang tua siswa, Pak Safri menginginkan adanya komunikasi intens antara orang tua dengan sekolah, itu minimal 3 bulan sekali agar dapat berevaluasi dan berefleksi ya Pak ya, bagaimana perkembangan siswanya. Kemudian juga Pak Safri juga berharap bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak itu haruslah, karena SMK ini kontekstual Pak ya, langsung bisa dipakai di kehidupan nyata, karena tidak boleh hanya sekedar teori-teori saja. Dan kami dari pihak sekolah berusaha sebenarnya sudah Pak mencapai itu dengan meminta bantuan, dengan berkolaborasi dengan bapak-bapak semua. Jadi makanya ada program guru tamu itu adalah apa yang tidak bisa kami berikan di kelas, bapak-bapak lah yang memberikannya kepada anak-anak itu. Begitu ya. Saya rasa cukup hari ini perbincangan kita bersama ya. Jadi ini ada buah-buah yang belum dibelah begitu ya Pak. Jadi ini disupport dan didukung oleh Bintang Asia, Benih Unggul Bintang Asia bersama sekolah MAIA USDA ya kan, dengan studio rekaman MAIA USDA. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa sekali antara sekolah-sekolah, Dudika, kemudian juga dinas, komunitas, semua stakeholder lah. Dan ini yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa kita semuanya bekerja sama dan bersinergi. Cukup